Sudah, Halo, Bu. 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 Sudah ya, kemarin saya sudah share tentang MTO. Nah, MTO itu ada berapa jenis, teman-teman? Ada berapa? Dipisahin jadi berapa Dua, kelompok? Kalau kalian mau nyemil-nyemil yang ringan-ringan, tapi bukan mie ayam, bubur ayam, ketoprak, bukan yang kayak gitu ya, nasi goreng, nggak kayak gitu. Tapi kalau kayak permen, crackers, monggo. Ya, sambil minum, monggo. Kalau misalnya mau makan bakso dan teman-temannya, kita harus digofoodin semua, jadi kan enak, ya enggak? Nah, kemarin itu MTO dibagi berapa? Ada yang bisa share? Dua, bagi Bu. dua, Bu. Bagi Bagi dua, dua. Bu. Dibagi dua. Ada yang mau menjelaskan lebih detail? Sebutkan nama dulu ya. Saya Bu Puji Parenza. Ya, siapa? Puja. Jadi MTO itu dibagi menjadi dua. Pertama ada vessel operator, itu pengangkut yang mempunyai alat angkut sendiri. Nah, contohnya seperti airline, trucking, terus shipping line, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada non-vessel operator, itu pengangkut yang tidak punya alat angkut sendiri. Itu ada freight forwarding, terus ada logistik company, dan satunya itu express company, Bu. Express Ya, company. good. Good, Puja. Nah, tadi Puja nyebutnya yang nggak punya apa tuh namanya, nggak punya alat angkut siapa, Puja? Non-vessel, Bu. Nah, jadi ada dipanjangin sama dia, namanya non-vessel operating common carrier. Panjang lagi ya. Jadi kalau di luar istilahnya tuh ini, dia nyebutnya juga NVO, tapi dia juga nyebutnya NVOCC. Biasanya dia ada di freight forwarding atau shipping line. Tadi kenapa saya sarankan kalian ngemil? Karena ini jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk. Ya, tadi saya juga tuh nonton makan jam 12, terus baru setengah jam saya udah rada-rada ngantuk. Nonton Squid, tahu Squid kan? Squid. Netflix lah, pokoknya nonton Netflix lah. Nonton Netflix udah mulai kriep-kriep, saya lihat jam, ya ampun, jam 1. Masih makan permen. Nah, kalian juga, makanya saya sarankan itu. Nah, balik lagi. Jadi ini istilahnya kalau di luar, tapi di Indonesia ini jarang orang yang tahu. Bentar ya, sebentar. Kim, mau kenalan sama kakak-kakak? Oh enggak, ya udah. Nah, namanya itu adalah non-vessel operating common carrier. Common carrier. Dibilangnya NVOCC. Jadi hanya nggak banyak yang tahu, tapi biasanya kalau misalnya levelnya eksekutif, dia pasti tahu ini bisnisnya. Nah, seperti yang udah saya terangkan kemarin, dia itu kue besarnya itu dibagi 3 si NVOCC ini. Express Logistic Company and Freight Forwarding. Nah, kalau kemarin nggak ada tulisannya, ini saya sudah kasih informasi lebih detail. Ya, jadi ini mengulang aja dari yang kemarin. Express Company itu kadang disebut juga sebagai kurir. Nah, ini ya teman-teman ya, si ilmunya berkembang, bisnisnya pun berkembang. Karena ilmu dan bisnisnya berkembang, dia itu kadang ya banyak lagi muncul istilah-istilah yang baru tentang mereka. Nah, si Express Company ini kalau udah banyak di tulisan-tulisan ilmiah, saya bacanya mereka ini juga disebut sebagai apa teman-teman ya, kagak ketulis. Ya ampun, enggak lagi. Apa nih teman-teman bacanya?
Integrator, Integrator. operator. Integrator. Kenapa dia disebutnya integrator? Gue ngelihat siapa sih nih? Irwansyah. Kayak yang itu loh yang di TV-TV, apa sih apa sih yang polisi-polisi 86 itu? Oh iya Bu, itu yang Tahu kan ya yang patroli kayak gitu loh tuh, kayak gitu gue jadi borak ya Bu. ketawa. Kayak gitu, backlight. Oleh, nggak apa-apa deh. Nah, disebutnya integrator. Ada yang kira-kira tahu nggak kira-kira kenapa si Express Company ini disebut sebagai integrator? Karena semua pengiriman dijadikan satu Bu, dikirim secara bersamaan, bareng-bareng Bu. Karena dia apa tadi Irwan? Banyak dari beberapa pengiriman dikirim jadi satu, jadi dikumpulin gitu Bu, sampai dikirim sekali waktu. Oke. Ada yang ingin menambahkan, menyanggah dan lain sebagainya? Hulifan, Bu. Iya, Hulifan, monggo. Karena dia antar kurir terintegrasi Bu, jadi terhubung satu sama lain. Terhubung, siapa yang satu sama lain yang dimaksud satu sama lain? Misalkan dari agen ekspedisi di daerah sini terus terhubung satu sama lain, jadi kayak terintegrasi. Oke, jadi jawabanmu beda ya. Kalau si tadi Irwansyah, dia lebih kepada ngumpulin jadi satu paket-paket yang kecil gitu ya Irwansyah ya? Ya Bu, kata dasarnya kan integrasi. Tapi kalau Hulifan ngelihatnya lebih ke sistemnya mereka itu terjaring satu sama lain gitu ya, berhubungan satu sama lain. Iya Bu. Dalam satu sistem terintegrasi bahasanya Hulifan. Nah, integrator yang dimaksud di sini sebenarnya lebih tepatnya ke yang Irwansyah bilang. Ya. Mereka itu dibilangnya integrator karena tadi mengumpulkan barang-barang dari berbagai macam pihak. Jadi emang dibilangnya pengumpul. Gitu. Makanya disebutnya integrator. Kalau secara sistem belum tentu. Walaupun banyakannya sih iya. Nah, secara sistem yang integrasi itu, kalau Express itu, yang saya tahu ya, baru DHL. Yang lainnya masih 50-50 lah. Masih partisi. Nah, itu ya, ini kalian bisa baca. Kemarin saya sudah info. Jadi sifatnya itu barangnya itu adalah paket kecil. Ingat parcel yang parcel ini pastilah pengennya tuh urgent dan mendesak. Ini privilege-nya. Nah, jadi tadi kayak pertanyaannya siapa ya tadi? Puja ya? Bukan. Yang di awal yang ada bilang ada dosen yang ngajarin, dia kerja di freight forwarding, terus dia ngajarin PIB, PEB. Siapa tadi ya? Permata, Bu. Permata, sorry. Tadi Mata bilang kayak gitu. Nah, karena berkaitan sama yang ini. Kalau misalnya dia si Express, dia punya privilege ini. Privilege-nya adalah kalau dia lewat udara ya, dia itu punya rest handling. Jadi dia udah pasti masuk jalur hijau. Syaratnya ini aja. Nilai barangnya nggak lebih dari 1000, nah berat barangnya juga nggak lebih 100 kilo. Gitu. Nah, ini kadang-kadang tuh dijadiin apa ya namanya ya? Kalau misalnya freight forwarding dia mau pakai yang ini nih si Express, dia jadi bekerja sama dengan perusahaan Express, tapi tetap paham nggak ya? Saya jualan ke Puja, tapi sebenarnya ngerjainnya itu bukan saya, yang ngerjainnya itu Permata, paham ya? Divendorin lagi gitu, dikasih lagi ke pihak ketiga, cuma ngejar ini nih, privilege ini. Nah, tapi saya akan ngomong sama customer saya,
Bu, Pak, usahakan nanti barangnya, ini kan barang Bapak kan 10.000 dolar nilainya, terus beratnya itu lebih dari 1.000 kilo. Nanti ketika mengirim, Pak, kita partisi aja ya, jadi nanti 10 kali pengiriman. 10 kali pengiriman, jadi barang Bapak nanti kita pecah. Paham ya teman-teman? Bisa nggak kira-kira diimajinasi dan dibayangkan? Jadi sebenarnya Bagi-bagi ya, Bu? iya. Jadi sebenarnya satu shipper ini dia komunikasinya sama freight forwarding. Nah, karena si freight forwarding ini, si shippernya ini jadi pengen ngambil keuntungan. Sebenarnya sih harganya yang ditawarin mah nggak turun, nggak murah ya. Bahkan lebih mahal. Mungkin yang dikasih lebih mahal ke si customer, tapi karena customernya nggak tahu. Paham ya? Customernya kan nggak tahu. Terus ini si freight forwarding cuma bilang, Bu, nanti kita kirimnya barangnya boleh nggak kita partisi? Kita partisi itu kita bagi-bagi. Terus ngirimnya nggak dalam satu hari yang sama. Nanti kami yang pick up ke tempat Ibu. Misalnya setiap hari, Bu, kita kirim 100 kilo. Gitu. Jadi nilainya juga kan nanti beda-beda. Paham nggak teman-teman maksud saya? Jadi itu ngejar rush handlingnya itu ya, Bu? Iya. Ngejar rush handlingnya sama pajaknya free. Paham ya? Karena gue ngelakuin itu waktu gue di freight forwarding. Saya telepon customer saya, Bu, barang Ibu kan ini box-box kecil nih. Kira-kira boleh nggak kita kirimnya partisi atau beberapa kali pengiriman? Berarti Ibu kan ini totalnya saya lihat nih 500 kilo, jadi mungkin akan kita kirim 3 kali. Gitu. 3 kali pengiriman, Bu, di hari yang berbeda. Kadang-kadang customer ada yang mau, ada yang enggak ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kalau mau bagus banget kan. Kan lebih menguntungkan kita. Lebih menguntungkan freight forwarding, padahal dibayarnya pakai harga yang lebih mahal, harga yang sama. Paham nggak maksud saya? Jadi itu. Jadi sebenarnya mah kesannya si freight forwarding ini kan broker. Ya kan, dia kan nggak punya aset. Ya, konsepnya konsep broker sebenarnya. Hanya ya karena fungsinya banyak, skupnya banyak, terus dia kalau broker dia nggak bisa berperan sebagai si pemilik barang. Tapi kalau freight forwarding memang secara definisi nanti kita lihat dia bisa berfungsi sebagai pemilik barang. Ini contoh-contoh express company. Nah, ini yang ke tipe kedua. Golongan kedua dari NVOCC adalah logistic company, perusahaan pengiriman dan pengelolaan barang. Ya, jadi dia tidak hanya melakukan pengiriman, tapi pengelolaan barang juga. Kemarin udah dijelasin ya. Nah, kalau misalnya si express company ini tipe bisnisnya adalah B2C, tahu ya teman-teman B2C? Business to customer. Ya, apa? Siapa yang jawab nih? Irwansyah ya? Iya, Bu. B2C itu bisnis to customer. Jadi perusahaan sama customer-customer kecil, karena kan paket-paketnya kecil-kecil. Nah, tapi kalau logistic company, dia lebih kepada B2B. Business to business. Nah, ini udah ya di bawah nih. Ya, karena dari sisi kuantitas itu banyak. Dan juga ada standar-standar tertentu dalam hal pengelolaan. Jadi dia memperhatikan kualitas juga. Ini contoh-contohnya. Jadi ada perusahaan Indonesia nih, Kamajaya Logistik. Nah, kita masuk golongan yang ketiga yaitu freight forwarding. Nah, dari definisi ini teman-teman, definisinya sendiri tadi yang saya bilang, perusahaan yang memiliki usaha dalam bidang pengangkutan barang secara keseluruhan. Jadi kalau dia di laut, dia dikenalnya sebagai EMKL. Si EMKL ini kalau di laut tuh dibilangnya kayak bongkar muat doang. Sebenarnya mah enggak. Jadi bisnisnya lebih dari itu. Tapi mayoritas pekerjaan utamanya, skup bisnis dia adalah bongkar muat nih kalau di laut. Paham ya kalau bongkar muat ya? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Sebentar ya teman-teman ya, saya ngerasa panas, perasaan AC sudah dinyalakan. Sebentar ya.
Nah, ini teman-teman apa namanya definisinya. Nah, tapi kalau si EMKL ini, kalau di udara sebenarnya ada definisinya. Untuk di udara namanya juga EMKU. Jadi ekspedisi muatan kapal udara. Hanya kalau di EMKU ini tidak populer di transportasi udara. Populernya di transportasi udara adalah langsung kepada freight forwarding. Tapi kalau yang langsung melakukan bongkar muat dari airline juga sebenarnya bukan freight forwarding. Tapi ya dia adalah perusahaan ground handling. Mata kuliahnya Butika. Udah belajar freight forwarding, ground handling kan? Lagi belajar, Bu. Lagi belajar. Nah, itu yang melakukan bongkar muat di udara. Gitu ya. Jadi secara definisi kalau misalnya operasi ground handling tuh bahasa Indonesianya operasi darat kalau saya nggak salah. Operasi darat pada pesawat udara. Itu sebenarnya ground handling. Nah, dia juga didefinisikan sebagai pengusaha jasa pengurusan transportasi tuh. Bahasanya jelek amat ya kalau di Indonesia ini. Jasa pengurusan transportasi itu adalah freight forwarding. Nah, bagaimana? Jadi dia itu namanya juga pengurusan transportasi. Jadi yang berkaitan dengan transportasi. Jadi sebenarnya makanya saya bilang kemarin kalau di industri sendiri ini nyaru. Maksudnya mereka juga enggak membatasi diri mereka banget untuk ini, tapi secara definisi sebenarnya ya mereka cuma mengurusi tentang pengiriman barang aja sebenarnya. Kalau udah di atasnya pengiriman barang, pengelolaan ya mereka bukan dibilang lagi sebagai freight forwarding, tapi lebih kepada logistik company tadi, golongan yang kedua tadi. Nah, a freight forwarder, jadi freight forwarding ini kalau dibilang freight forwarding itu adalah badan usahanya. Freight forwarder adalah agentnya, orangnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Orangnya. Bisa, Bu. Orangnya makanya dia disebutnya sebagai agent. Orangnya yang melakukan. Makanya dia di sini juga katanya keterangannya adalah pakai who. Who act on behalf of importers. Makanya tadi saya bilang. Jadi kalau freight forwarders, kalau kita mau bertindak, misalnya saya nih kerja di perusahaan freight forwarding, menyebut diri saya adalah freight forwarder. Saya bisa bertindak sebagai shipper atau sebagai importir. Jadi dalam hal pengurusan barang, nama pemilik barang tersebut, kalau secara nama pemilik barangnya si shippernya. Tapi kalau di dokumen RW Bill, di dokumen BL, dan dokumen pengiriman yang lain, itu namanya nama freight forwarding, bukan nama shipper. Karena saya bertindak sebagai importirnya, atau sebagai shippernya, atau sebagai eksporternya. Gitu. Supaya apa? Nanti kalau misalnya ada on behalf itu kan sebenarnya kan segala macam dokumen itu kan butuh approval. Paham nggak approval? Tanda tangan. Bersedia enggak, setuju enggak, dan segala macam. Itu butuh tanda tangan secara langsung. Nah, biar enggak ribet kayak gitu, makanya dia itu bertindak sebagai importir atau eksportir. Jadi segala macam persetujuan, approval dan lain-lain itu yang menandatangani adalah freight forwarding. Tugasnya apa aja sih? Tugasnya melakukan penanganan dan pengiriman barang sesuai dengan permintaan customer. Melakukan pengiriman barang atau muatan ke tempat lain. Ini diinin lagi, nggak harus punya sarana angkut. Misalnya dia punya sarana angkut tapi kepake semua, ya kayak tadi yang saya bilang. Sebenarnya saya mau ngirim barang ini juga nggak harus saya gitu loh, tapi saya kasih lagi ke vendor. Monggo, nggak apa-apa.
memang freight forwarding itu ya bisnisnya seperti itu. Lalu dia juga bisa bertindak sebagai perantara atau mewakili si shipper, mewakili pengangkut, dan mewakili penerima barang. Jadi misalnya kalau berkaitan sama custom, dia bisa nih bertindak sebagai mewakili carrier-nya, atau mewakili shipper-nya, atau mewakili consignee-nya. Oh, saya kayaknya kecepetan nih. Iya benar. Nah, itu tadi tugas dan tanggung jawabnya freight forwarding. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ya di sini ya, tugasnya adalah penanganan dan pengiriman barang nih. Ini yang mandatory. Yang lainnya kan sebenarnya sama, masih berkaitan dengan penanganan dan pengiriman barang. Dalam hal penanganan dan pengiriman barang ini, dia nggak harus punya modanya sendiri. Lalu dia bertindak sebagai shipper, pengangkut, dan carrier, dan consignee. Peran dia yang pertama adalah sebagai penasehat tuh ya. Penasehat dalam hal apa? Penasehat dalam hal pengiriman barang. Jadi kalau kita misalnya UMKM mau ngirim barang ke luar negeri lah, kita mau melakukan ekspor lah, katakanlah seperti itu. Kita mau melakukan ekspor barang. Tapi kita nggak punya pengalaman di sana. Kita nggak ada pengalaman menjadi eksportir. Itu satu. Terus kita nggak punya izin ekspor. Karena kalau misalnya kita mau ekspor barang, itu kita perlu punya izin ekspor dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan. Nah, kita nggak punya izin itu. Kasar kata, bisnis kita juga nggak gede-gede banget. Bisnis kita bisnis kecil. Nah, kita juga mungkin belum melakukan pengiriman rutin ke negara yang mau kita tuju ini. Nah, katakanlah sekarang tuh kalau kayak misalnya kemarin mau kirim ikan cupang lah, atau sekarang ini lagi mau yang in juga adalah selain fashion ya, fashion udah mulai nih Indonesia, dari hal sepatu, tas, baju udah mulai. Nah, kita perlu tuh kalau misalnya mau ekspor ya berarti harus ada izin ekspor di bidang untuk komoditinya garment atau tekstil. Ya perlu izinnya. Kalau nggak ada izin, kalau nggak punya izinnya ya nggak bisa ekspor. Nah, disinilah si freight forwarding itu berperan. Gitu. Di sini si freight forwarding itu berperan. Nah, ketika misalnya kayak gitu kita pusing, kita nelfon nih sama si freight forwarding. Freight forwarding, saya ini mau ngirim katakanlah fashion, baju. Baju saya kisaran beratnya, baju ini itu ada 2 box. Ukurannya misalnya katakanlah 50 kali 50 kali 50 ada 2 box. Beratnya itu sekitar 10 kilo. Mau dikirim ke Jepang. Kira-kira bagaimana ya mengirimnya? Nah, si freight forwarding ini akan memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini teman-teman saya